Bagi aku wanita kan mungkin bisa hamil itu. FWB apa aja? Nggak tahu. Pernah? Tahu banget. FWB pernah, Friends with Benefit. FWB itu friend with benefit kan? Pernah dengar sih. Oh, kayak SS-an ya? Suka sama suka aja, tapi nggak ada status. Kalau FWB sendiri sih, aku pernah dengar dan aku pernah menjalani sebuah FWB. Oh, TTM yang buat seneng-seneng aja kan? Tahu kalau itu. Pernah. Udah banget. Dan lagi ngalamin. Enggak, kalau aku pribadi enggak, tapi teman ada yang kayak gitu. Pernah sih. Tapi ya itu kayak kita sebagainya kalau waktu itu cuma take and give aja, dia memberi, ya kita juga memberi, dia mendapatkan, kita juga mendapatkan. Jadi kayak cuma sekedar senang-senang aja gitu. Belum pernah sih. Pernah. FWB itu kan kayak punya hubungan tapi yang ada sesuatu yang bermanfaat lah dari hubungan itu kan. Pernah lah pasti. Kalau pengalaman, kalau saya sendiri pernah. Pernah. Biasanya sih yang selain melakukan hubungan seksual, ya kita romantis juga biasanya. Kayak gitu sih. Ya ada sih temen yang mereka udah punya pacar tapi masih FWB-an hanya untuk berhubungan gitu. Berteman doang sih, jalan, terus nonton gitu sih. Ya macam-macam sih. Ada yang nonton, ada yang jalan, ya ada juga yang ya itu dan untuk seks juga bisa gitu. Aku sih cuman jalan, nonton, udah gitu aja. Lebih kayak istilahnya tuh giving ya ke pasangan, kayak selain dari conversationnya atau cara ngomongnya, tapi itu kita juga secara seksual memberikan hasrat kepada sesama pasangan kita gitu. Jadi gini loh, kalau FWB itu nggak harus dengan seksual kan, banyak macam FWB. FWB itu mau kita berteman dengan benefitnya, kita dapat keuntungan ataupun kita dapat ilmu atau sharing dan sebagainya, seperti itu. Oh, kalau aku sih buat traveling aja sih. Buat traveling, ngisi killing time sih. Kalau aku pribadi, manfaat FWB selagi itu positif dan menguntungkan banyak banget. Kayak misalkan kita nggak tahu apa yang kita sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Kayak misalkan kita punya FWB dalam bentuknya skill atau pembelajaran, kita jadi tambah ilmu juga kan. Jadi semua FWB itu nggak harus dengan seksual sih. Tergantung tujuannya apa dulu FWB-nya. Kalau aku kan memang buat traveling, jadi lebih ke merencanakan sesuatu buat jalan kemana gitu, buat ngisi waktu liburan. Kalau lagi sepi biar ada teman aja sih. Jadi saling nguntungin gitu ya. Nggak tahu. Kalau aku ya, satu buat ngilangin stres. Biasa tuh kan kalau kerjaan, terus kan kita stres, terus butuh pelampiasan. Nggak pelampiasan juga ya, lebih kayak butuh healing lah kalau katanya anak Jaksel gitu ya. Kalau yang aku rasain sih cuman itu ya, sama ya paling ada temen cerita atau temen kayak bisa diajak jalan-jalan kayak gitu. Biar nggak jenuh aja. Karena kalau FWB tuh ya cuma fun aja. Jadi nggak terikat dengan hubungan. Buat aku pribadi nggak ada, tapi ada yang orang kayak teman aku gitu suka SS-an, menurut dia itu manfaatnya ada. Kayak untuk menyalurkan gairahnya dia kan. Kita nggak ada yang tahu kan gairahnya orang. Manfaat yang paling dirasakan ya, yaitu cuma buat senang-senang, kayak kita
udah jenuh nih, capek kerja atau capek dengan aktivitas, ya kita kan butuh refreshingnya kan kalau mau jalan-jalan mungkin ada yang minim ekonomi ya. Jadi ya udah kita bisa melakukan apa ya itu yang kita lakukan. Itu sih kebanyakan. Kalau aku pribadi sih nggak punya, tapi kalau teman sih mungkin ada ya. Tapi ya itu kan tergantung pribadi mereka masing-masing. Tergantung kita sama teman kita mau gimana. Kalau dia misalnya nih dianya nggak mau, ya ngapain kita maksa kan gitu. Kalau sama-sama mau kan lebih Enggak juga. Karena aku lihatnya teman aku harus berhubungan seksual, jadi kayaknya harus berhubungan seksual deh. Kayaknya begitu deh. Itu mah wajib. Tergantung kesepakatan bersama kalau kayak gitu. Kalau misalkan dia berdua memang tujuannya utamanya seperti itu, ya diomongin kesepakatan bersama. Kalau aku sih nggak ada. Kebanyakan sih kayak gitu. Cuman ya nggak harus. Enggak juga sih. Karena beberapa kali aku ngalamin FWB nggak harus berhubungan seksual juga, kayak sekedar romantis aja. Hubungan seksual? Kalau aku nggak. Nggak tahu. Pastinya ada. Makanya kalau kita pengen FWB-an atau TTM-an, kayaknya hindarin yang kayak gitu-gituan deh. Karena kan nanti dengan perilaku resiko yang tinggi, kita bisa kena macam-macam penyakit. Tahu. FWB itu kan kayak hubungan tanpa status. Jadi kalau misalkan di satu sisi punya pacar lain, sebelah juga punya pacar lain, jadi kalau misalkan pada saat dia butuh, cuman konteks butuhnya aja sih. Jadi kita nggak tahu di sana dia berhubungan sama siapa, di sana dia berhubungan sama siapa. Resiko besarnya itu. Mungkin faktor resiko dari FWB seksual itu banyak sih ya. Kayak misalkan dia bisa tertular IMS, infeksi menular seksual, terus juga HIV/AIDS mungkin, seperti itu, dan masih banyak lagi sih tentunya. Ya kalau resikonya sih sudah pasti ada ya. Mungkin kalau yang paling jelas nih bagi aku wanita kan mungkin bisa hamil itu, atau juga bisa ada penyakit kelamin itu gitu sih. Sebenarnya tahu sih ya. Aku tuh kayak kadang kalau nggak pakai kondom tuh rasanya kayak masih ada rasa salah gitu kalau misalnya mau main sama pasangan. Cuman jujur aja aku kemarin tuh udah tes VCT bareng, jadi sebelum aku komitmen sama dia, jadi kayak ya rasa aman aja gitu. Ya kayak mungkin infeksi menular seksual dan penyakit-penyakit seksual lainnya. Resikonya ada kalau dia nggak pakai kondom, ya bisa aja yang dia sukain ternyata punya penyakit. Nggak mesti HIV ya, bisa aja IMS juga dia kena. Karena mungkin FWB itu lebih dari satu ya, banyak juga, jadi mungkin beresiko juga sih.